Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, serta semua siswa-siswi kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana, semuanya sehat? Masih hidup? Alhamdulillah. Moga-moga ditambah insyaallah, tambah suwe, tambah barokah. Allahumma baik. Seperti biasa, tidurkan saya. Mari kita awali baca doa tolabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, karena kemarin beberapa hari yang lalu maraknya gangster di Surabaya, maka kali ini kita akan bahas materi khusus bagaimana generasi muda supaya tidak ikut menjadi gangster. Itu judulnya. Bagaimana generasi muda supaya tidak ikut menjadi gangster. Sudah? Pertama itu kalitan. Ya, kalitan. Yang pertama dan yang utama, generasi muda harus didasari dengan takwa kepada Allah SWT, alias wedi dan Gusti. Janjinya Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang ahli takwa dan Gusti Allah, dimudahkan semua urusan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Cekelan HP. Halo, cekelan HP seperti ini. Itu kalau tidak dibekali takwa Allah, sing didelok aneh. Sing didelok gak jelas. Mestine mendengarkan atau melihat sesuatu hal yang bermanfaat, tapi karena takwanya jauh, alias Gusti Allah ditinggal di rumah, Gusti Allah ditinggal di tempat yang lainnya, akhirnya melihat HP, ya melihat yang tidak sesuai dengan karepe Gusti, alias digunakan maksiat. Makanya gampang, Pak, bagaimana Pak supaya saya tidak melihat yang aneh-aneh di HP? Dibekali dengan takwa Allah, bekali dengan iman dan Gusti Allah, selesai. Itu selesai. Masalahnya kan ketika kita kemana-mana seringkali tidak dibekali dengan takwa dan Gusti Allah, tidak dibekali iman dan Gusti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baginda Rasulullah SAW, ittaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha haitsu ma kunta, ittaqillaha haitsu ma kunta
wa adbi sayyatal hasanata tamhuha. Baginda Rasulullah SAW demikian. Takwalah nang Gusti Allah dimanapun berada. Ittaqillaha haitsu kunta. Wedi nang Gusti Allah, tidur ya wedi, mangan ya wedi, belajar sekolah ya wedi, di pasar juga wedi, maka insya Allah gak lakoni aneh-aneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqillaha haitsu kunta. Takutlah wedi nang Gusti Allah dimanapun berada. Wa abi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan sebagai bentuk kita menghapus dosa-dosa kemaksiatan yang sudah dikerjakan. Ya, ittaqillaha haitsu kunta wa abi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia. Saya tanya, kira-kira gangster itu punya akhlak atau tidak? Halo, punya akhlak atau tidak? Tidak punya. Bahwa enak-enak turu-turu, bengi, ngerameni, wong. Wis kenal pot itu lho sepeda api-api di blong, di blayer-blayer. Nah, itu tidak punya akhlak sama sekali. Apalagi nanti kalau ketemu polisi mesti ada masalah karena tidak sesuai dengan anjuran menggunakan sepeda motor. Oke, baik itu understand? Itu ya pesan yang pertama, taqwallah, wedi nang Gusti. Yang kedua, kalau ingin tidak menjadi orang yang jelek, apalagi masuk gangster, maka ayo jadi orang itu selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Ya. Zikrul maut yuhyil qulub. Orang yang eling nang mati, insya Allah atine urip. Hatinya akan hidup. Orang yang selalu ingat mati. Katakanlah mau gangster, mau belayan, ya Allah, aku maling ini mati. Gak situ. Orang maksiat, ya maksiat apapun termasuk mohon maaf pacaran. Kok eling mati? Gak sih? Ya Allah, pengen apa ini aku mati? Gak situ. Jebok macam-macam gak situ. Delok macam-macam gak situ. Eling bakal mati, bakal dibalas karena Gusti Allah. Ini apik dibalas apik, ini elek dibalas. Nah itu nomor 2. Nomor 3. Melaksanakan sesuatu ada manfaatnya. Melaksanakan sesuatu yang ada manfaatnya. Baginda Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik orang Islam, saape-ape wong itu nglakoni sing ana manfaat. Lah iya, waktunya orang tidur kok melek. Terus akhirnya mohon maaf, tadi itu balapan sepeda motor. Beberapa hari yang lalu ketika saya mengisi di tempat yang lainnya, saya berangkat sebelum subuh, itu ada masih muda-muda seperti ini, dan memang rata-rata anak SMP SMA mau berangkat daerah Meleto pom bensin, ada yang bayar water parsun tuh tak saingi, berhubung aku duit pakaiannya alim Yosu sudah buat nyeng. Ya Allah, anak 3 atau 4, 5 kalau dia buatan ya kalau banter kondisi saya masih puter mau menuju ke Mojo karena di daerah Manyar itu ada acara sehingga ditutup saya. Akhirnya saya putar di Meleto ada pom bensin, kemudian saya masuk di Samsat mau ke kanan untuk menuju ke Mojo. Wah, buatan
Kapan hari daerah Krian ya demikian. Habis saya mengantarkan anak saya mondok, itu kemudian balik malam ada yang namanya belayar-belayar juga, dan itu malah banyak konvoy balap-balapan. Ya Allah, jam yang mulu itu enak-enak itu turun. Maka setiap kali, halo, kalau ingin jadi orang itu tenanan, laksanakan sesuatu yang ada manfaatnya. Oh Pak, saya bal-balan, orang manfaatnya silakan. Nanti menjadi orang itu sehat dan bisa kompetisi silakan. Oh Pak, saya futsal, saya voli, oh saya karate. Kalau di sekolahan silakan. Tapi kalau di luar sekolahan, mohon maaf, permasalahannya adalah siapa nanti yang tanggung jawab. Kalau di sekolahan, sekolah tanggung jawab. Ono popane, mohon maaf ya, ono cukleke, ono yang nggak jelas itu nanti sekolah tanggung jawab. Kalau di luar, tidak ada. Dan perlu diingat, rata-rata kalau generasi muda ikut ngerti silat yang tidak terarahkan loh ya, itu biasa nih wis ngerti ilmu dasar, masuk ilmu kedua, ketiga dan seterusnya, biasa nih pengen jajan. Nek pengen jajan berarti ndelekmu musuh. Langsung ndelek musuh. Menang dengku wayang sopo aku. Wayang. Tapi nek kalah ngadu nang guru nek Pak Guru. Apa suhu ya biasanya? Jelas. Sensil. Kang. Iya. Gak ngono Pak Guru. Pak, tadi saya omongannya dia tidak melawan, tidak, tapi saya dilawan. Maksudnya dia diajak duel, terus saya kalah. Nah gurunya yang ngono, ojo sampai muridku kalah. Wah ini perguruan saya akan terancam. Jadi antara murid ngomong dan gurunya beda. Nah gurunya kan jaga jalan diri, padahal dia nantang orang lain supaya dia bisa menang. Tapi karena nantang dia kalah. Ngomong dengan gurunya, Pak Guru, tadi saya diajak berantem dan saya kalah Pak Guru. Ngomong kaki diprovokatori. Kalau sampai kita kalah berarti perguruan kita terancam. Jadi guru yang nantang, ya, guru yang menung tertantang. Wah ini nih caranya gini, ayo tak latih, pakai ilmu tingkat tinggi. Pakai ilmu tingkat tinggi, menit tantangan mana? Akhirnya tantangan menang, bahaya. Saya kalau gak terima, ngomong dengan guru deh, Pak Guru, aku menggejak ngene gak kalah. Ini mempertahankan orang. Saya kalau kayak ilmu tingkat tinggi, podo jual akhirnya nanti jadi masalah. Sampai kejadian di Surabaya demikian itu. Maka sudahlah ya. Kalau karate atau silat yang didukung atau miliknya sekolah, insya Allah aman. Tur, saya pesen, kalau sudah dapat ilmu, tidak usah derek musuh. Ojo ngandalno gedene awake, ojo ngandalno gagahe. Sak gagah-gagahe nek kebleset tanggone jeding mesti tiba. Ngomongno ya, mesti tiba. Gagah kaya apa? Ganteng seperti ini ya. Terus kayak Gusti Allah penceng ini wis ganteng. Waduh. Ya. Wis gak ayu maneh nek kayak Gusti Allah miring-miring mlakune. Dikek Gusti Allah wajahe netok didik. Wis gak ayu maneh. Makanya jangan sombong. Ayo eling mati. Ayo mengerjakan sesuatu yang ada manfaat. Yang ketiga, yang keempat, segala sesuatu pasti ada balasannya. Seringkali disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 7, Gusti Allah dawuh, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sopo sing nglakoni apik bakal dibalas apik, nglakoni elek bakal dibalas. Nah itu orang kalau suka bantu orang lain bakal dibantu Gusti Allah. Orang yang suka memudahkan orang lain bakal dimudahkan oleh Gusti
Begitu sebaliknya, kalau orang itu suka merasakan orang lain, dia akan diresahkan oleh Allah SWT. Jangan dikira gangster itu tidak resah. Sama kan kok gupaya, mohon maaf ya, anak-anak pang itu resah, tapi bentuk pelariannya supaya tidak resah seperti itu, tapi hati ini aslinya gundagu lana. Kenapa? Dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Maka bersyukurlah jadi anak Maryam yang ahli ngaji, yang menghafalkan Quran, yang di situ sudah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para guru-gurunya, lewat selalu jadi orang baik, ada ngaji setiap pagi, ada sholat duhanya. Ini hebat. Oke, ingat ya, kalau orang menyakiti orang lain bakal dibalas kalau Gusti Allah. Kalau orang itu menyenangkan orang lain akan dibalas juga Gusti Allah. Yang kelima, yang kelima, buatlah cerita yang menarik. Buatlah cerita yang menarik supaya menjadi kenangan dan kebanggaan. Tak ulang lagi. Buatlah cerita yang menarik supaya menjadi kenangan dan kebanggaan orang lain, tentunya, atau guru atau orang tua. Generasi muda, buatlah kenangan. Saya Pak, kemarin ikut juara karate nasional, dapat juara, bagus. Kenangan itu. Saya Pak, kemarin juara futsal, menang sak RT, bagus. Saya rokok siji. Jadi saya daftar siji, juara dewo siji. Berarti kan duit musuh. Ya mesti yang menang. Oke, cari itu. Ukir itu dalam diri kalian masing-masing sesuatu yang membanggakan apa. Saya harus bisa membanggakan guru saya, membanggakan sekolah saya, membanggakan orang tua saya. Cari. Ojo malah membuat susahnya kedua orang tua. Cari. Saya Pak bisanya mungkin, oke, pelajari mungkin. Saya bisanya menggambar, gambar aja. Kalau perlu Mariam gambar. Ya, ini oleh. Pak, tidak boleh Pak. Di fasilitas sekolahan, ulang adanya meeting, gambar meeting ini. Gambar wajah ibu. Kalau wajah kecuali turut gambar. Oke, buatlah cerita yang menarik supaya menjadi kenangan dan kebanggaan orang. Yang ke 6, mohon maaf ya, yang ke-6 ini sangat penting dan mau diperhatikan. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Sebab sekarang ini banyak kemaksiatan. Mohon maaf, kita seringkali lihat ada gempa di mana-mana. Kemarin di Cianjur, dekatnya lagi di Garut, terakhir kemarin di masih ada lagi Semeru itu, ya Semeru Hajim, mulai sedih. Maka dunia atau bumi kita ini sudah mulai rodok tuwek, jenenge tuwek loro, ngrit-ngrit mengi, itu siap-siap tadi. Maka jaga diri baik-baik. Sekarang itu mau mengakses kemaksiatan sangat amat mudah. Tinggal di mana Pak? Dalam satu ruang. Kalau dulu harus keluar, sekarang bisa lagi. Bahkan mohon maaf, setelah melihat aneh-aneh, ya HP-nya ini dikantongi, digawe sholat. Kok gak isi biasa musik Allah? Beda? Nanti mari dulu pakai dikantongi Allah, gak isi kelas. Padahal HP-nya mari didelok Pak. Siap, besok ya. Termasuk mengingatkan diri saya sendiri. Ya. Jadi sama-sama ayo kita berubah jadi orang yang lebih baik. Maka yang ke-6 ini, jaga diri baik-baik,
Sekarang itu kemaksiatan sudah sangat mudah sekali untuk diakses, untuk bisa diambil sangat mudah. Sudah ditutup oleh Menko Info, bisa diambil. Namanya hacker, hati-hati. Apalagi sekarang yang namanya media hoax dan media hacker itu sekarang merajalela. Harus betul-betul dibaransi benar, disiksa. Yang paling akhir, ya, yang paling akhir. Yang pada akhir ini sangat menentukan juga. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijadikan orang baik. Iya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijadikan orang baik. Ya Allah, jadikanlah saya orang baik. Ya Allah, jadikanlah saya generasi Islam yang hebat. Tolong Islam, generasi muda itu ojo malah gawe kerusuhan. Maka jaga Surabaya. Di Surabaya ini adalah tempatnya arek-arek Surabaya yang menggelorakan pahlawan tanggal 10 November. Pahlawan tambah merasakan umat. Itu gak jelas. Jadi pahlawan itu harus punya tanda jasa yang baik, bukan jasa yang jelek. Kasihan ya para pahlawan kita yang dulu sudah memperjuangkan Surabaya, memperjuangkan Indonesia, ternyata dikotori oleh orang-orang yang tidak jelas, oleh para generasi muda yang tidak ngerti asal usul. Mohon maaf, kalian rata-rata tidak begitu paham tentang masalah PKI, tidak begitu paham. Siapa? JNID. Siapa? JNID. Pimpinannya PKI. Tapi banyak generasi muda yang tidak paham. Soalnya tidak belajar masalah PKI. Namanya jasmiyah. Jangan lupa jasa-jasa yang sudah lalu. Karena dulu itu sempat ingin menggoyang Indonesia. Di samping penjajah juga ada namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Namanya komunis. Dan komunis itu ateis, tidak mengakui adanya. Tujuh ini tolong direnungkan, dihayati betul. Jadi generasi muda ojo kok guyang-guyu tok, tapi betul-betul ditransfer dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya ulang, yang pertama harus dibekali takwa Allah, Gusti Allah. Yang kedua, selalu ingat mati supaya mengurangi kemaksiatan. Yang ketiga, laksanakan sesuatu yang ada manfaatnya. Nek ono tinggal iling-iling. Yang keempat, ingat-ingat segala sesuatu pasti ada balasannya. Ini apik dibalas apik, ini elek dibalas. Yang kelima, buatlah cerita yang membanggakan, yang menyenangkan. Kenang-kenangannya apa kalian? Yang keenam, jaga diri baik-baik, sebab saat ini sudah banyak yang namanya kemaksiatan, sudah banyak yang namanya gempa. Diingatkan Gusti Allah, engko nek dabet pindahno jare Gusti Allah. Tak kirimi sing luwih gede. Yang terakhir, ayat donga bareng-bareng dengan Gusti Allah. Moga-moga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Surabaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa moga-moga yang hadir saat ini beserta keluarga kita dan semua Surabaya, semua bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل تنزه عن قول وفعل ونيته به أستفي من كل داعي ونور قلبي غير جهلي خيراتي فيا بمات عليم فيه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك منكم والله موافق إلى أقرب الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.